Jadi sebenarnya di DJP juga tidak terlalu ini ya, maksudnya karena kan data ini ada tidak. Saya mau nanya Pak, saya dengar-dengar katanya DJP bisa ngambil data dari departemen lainnya Pak. Sebenarnya bukan narik ya, bukan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak yang kontak dengan wajib pajak itu pasti dari KPP. Pertanyaan saya Pak, data itu pasti benar Pak? Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Lu pada ganti baju. Iya lah, Bapak nginep ya di sini. Nginep saya. Aduh, guys, itu sebenarnya tapingnya setiap hari apa gitu. Tapi belum nginep. Memang ini ya dedikasinya terhadap. Jadi habis Ramadan, Pak. Itu kan kita kan Enggak, ada bajunya beli selusin. ada pondok pajak, Pak. Terus dia tuh bukannya mulai tahun ini saya mau istiqomah. Beliau juga Akhirnya istiqomah ya. Iya, alhamdulillah. Bajunya istiqomah satu aja. Ini gue ngajak temen gue deh. Biasa. Widih, ganteng lu. Ganteng lah, ganteng, cantik-cantik. Ini laki-laki ya? Kalau bilang ngomong. Ini dia kesini biasa dah, ada mau dikonsultasikan. Iya, saya mau nanya nih Pak. Sini nanyanya. Oh, Saya asisten. bagus. Sama aja. Saya mau nanya Pak, saya dengar-dengar katanya DJP bisa ngambil data dari departemen lainnya Pak. Sebenarnya bukan narik ya, bukan ngambil gitu. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu meminta. Jadi sebenarnya pihak lain yang ngasih, disebutnya memberikan atau feeding, memfeed ke Direktorat Jenderal Pajak. Ini sebenarnya udah lama ya aturannya. Aturannya diatur di pasal 35 Undang-Undang KUP. Kemudian ada sisipannya di pasal 35A. Jadi pasal 35A itu terkait dengan datanya itu dikirim melalui elektronik gitu. Jadi nggak ya pakai kertas lagi lah. Datanya dikirim kertas, nanti diinput di DJP, salah input lagi. Manual dong, Pak. Manual itu enggak, sekarang semua menggunakan elektronik. Jadi kayak misalnya OJK itu yang sering dihebohkan terkait dengan rekening bank. Itu dikirimnya itu manual, bukan manual, tapi secara elektronik, secara rutin, setahun sekali. Secara sistem lah Pak ya mungkin ya? Secara sistem. Bukan di email kan ya? Bukan. Enggak ya, udah canggih dong Pak. Udah canggih. Kotak Kalau sama yang aja. manual itu atas permintaan dari pemeriksa, ya itu manual. Jadi banknya yang ngeprint dikasih ke ke pemeriksa. Jadi kalau kita yang OJK itu informasinya apa aja Pak? Nah, kalau yang sekarang di PMK yang baru ini agak Detail. lengkap. Oh. Walaupun nggak sedetil kalau yang mintanya pemeriksa. Jadi sebenarnya informasi yang didapat oleh DJP itu ada yang otomatis, ada yang by request sebutnya. By request itu berarti ada permintaan berdasarkan ada kasus. Dalam hal ini kasusnya ada pemeriksaan, ada SP2 gitu ya. Dimintalah ke OJK untuk buka rahasia jabatan dulu. Oke. Nah, rahasia jabatannya setelah dibuka, nanti si pemeriksa minta ke bank, misalnya ada rekening di bank BCA atau di Mandiri atau di BRI gitu, datanglah si pemeriksanya berdasarkan surat dari OJK bahwa rahasianya sudah dicabut gitu kan, dia minta ke bank, baru nanti dikasih di print biasanya sama banknya itu di print gitu. Nah, ada juga yang otomatis. Yang otomatis itu berarti yang di atas 1 miliar. Saldonya per 31 Desember di atas 1 miliar. Maka otomatis bank, Pak? Satu bank ya. Satu bank dan otomatis dikirim ke DJP. Jadi DJP nampung sebenarnya, hanya nampung. Setelah ditampung, nah barulah nanti dicocokin sama SPT kita.
Berarti itu dari satu instansi ya, kita ngomong satu instansi perbankan gitu Pak ya, atau OJK. Iya. Dari departemen lain Pak atau instansi lain? Iya, ada nggak tuh Pak? Banyak. Nah, jadi banyak. Di antaranya Contohnya? paling gampang ya kendaraan dari Polri gitu kan, data-data kendaraan. Kemudian data sertifikat tanah dari BPN itu. Kemudian data apa? Banyak ya. Yaitu bank dari OJK. Kemudian ada data logam mulia Oh iya, logam mulia dari Antam dari misalnya. Antam. Salah Ya, satunya. Jadi kalau beli di toko emas itu walaupun logam mulia nggak dilaporin sama toko emas itu, karena yang wajib melaporkan itu si Antamnya, yang melaporkan ke DJP ya, yang melaporkan ke DJP. Ya, dapat data. Jadi kita belinya langsung ke galeri Antam. Galeri Kan sekarang online ya katanya. Nah, saya belum pernah belum pernah beli. di sini. Ya, saya- Ada apaan ini? jadi beli online terus nanti diambil di galeri kan biasanya gitu. Iya. Biasanya kalau di galeri Antam itu suka udah ngantri pagi-pagi gitu ya. Ini orang mau beli, ternyata itu cuma ngambil katanya karena bayarnya sendiri udah online. Nah itu, Itu kan- kalau gitu nanti yang beli ke Antam itu nanti informasinya masuk ke DJP. DJP ya. Pak, itu kan gini. DJP dapat data dari berbagai instansi gitu ya Pak ya. Katakan dari BPN gitu kan. Mungkin dari notaris juga kali ya. Mungkin terkait dengan akta ya, saham ya. Berarti Nah. departemen kehakiman gitu kan. Ahu Gitu kan. Iya. Dari perbankan. Itu memang cukup Pak diolahnya sumber dayanya. Atau ada sistem tersendiri itu untuk mengolah data. Ada sistem. Sistem ya Pak ya? Jadi bukan manual satu-satu gitu, itu nggak bakalan Enggak kerja loh ya. susah. Itu nggak bakalan. Jadi bukan juga misalnya yang masuk ke DJP langsung dikirim ke KPP, enggak. Enggak Pak. Enggak. Jadi datanya itu berhenti di kantor pusat. Oke. Sama kantor pusat diolah. Hasil olahannya itulah yang dikirim ke KPP, ke AR gitu. Biasanya bisa ada yang kirim ke AR, ada yang kirim ke pemeriksa, macam-macam lah. Untuk tindak lanjut Sesuai Pak ya? peruntukannya untuk tindak lanjut. Jadi kantor pusat kan nggak bisa langsung manggil wajib pajak, ini ada data ini gitu kan, nggak bisa. Apalagi kalau ngaku-ngaku dari orang kantor pusat ya, itu pasti penipuan itu. Penipuan itu. Penipuan. Nah, jadi Direktorat Jenderal Pajak yang kontak dengan wajib pajak itu pasti dari KPP. Pertanyaan saya Pak, data itu udah pasti benar Pak? Nah, makanya diklarifikasi. Oh. Artinya data itu sebenarnya untuk diklarifikasi ya Pak ya? Ya, betul. Makanya jadi SP2DK kan. Nah, diklarifikasi. Kalau di pemeriksaan berarti nanti dicek lagi, ada pengujian lebih lanjut. Iya, Gitu. pemeriksaan ya Pak ya? Misalnya, oh nih sih ini punya rekening di ini. Ya itu nanti diminta langsung di print out dari banknya langsung. Nah, kalau yang dari OJK itu informasinya hanya saldo sama Nomor rekening? bukan. Dimulai tahun 2026 ini ada tambahan lagi yaitu kumulatif mutasi setahun. Debit kredit. Mulai tahun Ini ini. bukan saldo doang Pak ya? Sebelumnya saldo aja. Sebelumnya saldo aja. Kalau sekarang kumulatif debit kredit. Gitu. Ini yang agak ini memang itu di PMK-nya kalau di pasar sih nggak bunyi, tapi bunyinya ada di lampiran PMK-nya. Di dalam PMK-nya disebutkan kan detail data apa saja yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang harus dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak adanya di lampiran. Nah, di lampiran itu lucu banget, makanya halamannya sampai Ratusan ya? berapa banyak. Karena misalnya Antam, apa aja yang dikirim? Kementerian kan termasuk konsultan pajak, katanya datanya kan dikirim ke DJP. Sebenarnya yang ngirim bukan IKPI atau AKP 2I gitu ya, tapi apa namanya P2PK ya, P2PK, gitu. Termasuk data akuntan publik, data penilai juga semua dikirim oleh P2PK gitu. Nah, jadi detail apa saja data yang dikirim adanya di PMK itu. Jadi
termasuk rekening juga yang dikirim adalah ada di lampirannya. Nah sekarang gini Pak, saya tadi jaket notice yang lampiran itu zaman dulu kan cuma saldo. Sekarang ada mutasi debit kreditnya. Ya. Nah, ini jadi perhatian ya orang nih. Biasanya kan ya kita orang-orang itu kan yang penting saldo gua kecil lah akhir tahun. Iya Pak ya? Iya. Biasanya begitu ya Pak ya? Tanpa memperhatikan di tengah-tengahnya dia ada mutasi besar gitu kan, debit kreditnya gitu kan. Nah, sebetulnya yang mau dilihat sama DJP dengan ada tambahan informasi debit kredit itu apa Pak? Ya sebenarnya tentu nanti acuannya ke omset ya. Kalau Omset. walaupun itu pasti harus didetailkan lagi ya, maksudnya diklarifikasi lagi. Ulang. Omsetnya sebenarnya kan namanya debit kredit mutasi kan bisa aja transfer antar rekening gitu. Misalnya kita punya 5 rekening. Sebenarnya muter aja dari rekening 1, 2, 3. Tapi kalau dijumlahin semua kan jadi banyak gitu. Padahal maksudnya kayak 100 gitu ya, 100 juta transfer ke rekening yang kedua, dari rekening kedua transfer lagi ke rekening ketiga. Kalau dikumulasi dijumlahkan kan jadi besar, padahal yang benar-benar masuk kan cuma 100 kan, seperti itu namanya transfer antar rekening gitu. Ya itu nanti yang harus diklarifikasi gitu. Bang, makan Bang. Halo. Ready. Sibuk ya Pak. Sibuk ya? Sibuk ya? Komplain. Halo. Ya Mas, ada apa? Tolong dong anterin minum ke sini ya. Di meja nomor berapa? Nomor Berapa? 69. 69. Oke, ditunggu ya. Oke, makasih. Nah, Ya. lanjut. Lanjut. Buat teman-teman yang pengen jago tentang perpajakan, ikut brevet pajak. Nah, jangan lupa patuhin iklan ini. Real, maju Real. Woi, bentar. Itu depannya sekarat itu. Itu atas tuh. Aman. Gua aman. Gila ya, kita sekarang semua udah kerja. Iyalah. Effort emang nggak bohong. Iya nih, sekarang gua lagi sibuk di kantor konsultan pajak. Lu kok diem aja dari tadi? Iya, belum dapat kerja. Loh, bukannya kemarin lu interview ya? Udah, tapi gak lolos. Oh, kenapa? Katanya gue kurang basic pajak. Padahal IPK gue oke. Tapi kok pas ditanya pajak kok gue ngapleng ya? Jujur ya, sekarang perusahaan tuh nyari yang siap kerja, bukan cuma teori. Maksudnya? Lo harus punya skill pajak, minimal praktiknya. Nah, makanya sebelum gua kerja, gua ikut brevet dulu. Brevet? Di mana? Di Yayasan Suara Pajak Indonesia. Di sana, lu belajar dari basic sampai praktik, brevet A dan B. Bukan cuma teori, tapi langsung simulasi kayak kerja beneran. Mentornya juga praktisi, jadi relate sama dunia kerja. Dan yang penting, kepake pas interview. Serius bisa dapat kerja? Serius, gue buktinya. Oke, gue daftar. Nah gitu dong, jangan mau kalah sama kita. Siapkan karirmu di dunia perpajakan sekarang. Ikuti brevet pajak A dan B hanya di Yayasan Suara Pajak Cendikia. Tapi ini ada yang lagi rame Pak. Kemarin tuh ada berita yang bank tuh wajib melaporkan data transaksi kartu kredit. Nah, lagi heboh nih Pak. Jadi kartu kredit Pak ya? Itu bukannya Ya. memang harusnya dilaporkan ya? Yang terkait sama OJK tadi Pak ya? Ya kalau kartu kredit ini kan sebenarnya bukan produk perbankan ya, karena produk perbankan itu kan simpanan. Nah, simpanan. Ada juga Pak produk simpanan mau perbankan ada juga Pak. Iya. Ada. Enggak jadi koperasi. Iya. Itu. Aduh, otak lu. Harus diperjelas Iya. dong. Jadi sebenarnya dari dulu kan kalau perbankan itu rahasia ya, ada rahasia perbankan itu memang dijaga benar sama dulu bank sebelum ada OJK malah kan dari sejak Bank Indonesia juga sudah dijaga rahasia perbankan.
Nah sebenarnya kartu kredit ini bukan rahasia perbankan. Oh beda apa tabungan Pak? Beda, Oh, oke. beda sebenarnya. Karena sifatnya bukan tabungan gitu. Ini bukan bukan simpan pinjam, bukan rahasia perbankan sebagaimana dimaksud di Undang-undang perbankan. di undang-undang perbankan. Kan ada rekening koran yang kartu kredit yang dikeluarkan bukan dari perbankan, memang bukan bank yang ngeluarinnya. Oh iya, ada. Jadi ya produk perbankan kan tidak semuanya yang dirahasiakan. Kayak kita nyimpen duit di SDB. Safe Deposit Box ya. Nah, itu bukan rahasia bank. Itu kayak sewa biasa itu. Makanya di PPN juga kan itu objek PPN kalau SDB. Beda dengan simpanan di deposito, di tabungan, itu bukan objek PPN. Jadi itu data otomatis itu Pak, dikirim juga. Kirim, cuma memang di waktu dulu tidak heboh karena memang tidak diminta sebenarnya. Lalu Pak, maksud saya dari dulu juga kan diminta Pak, enggak? Diminta, cuma sekarang kan ada update PMK baru sehingga menjadi perhatian lah gitu. Kenapa diperhatiin Pak? Ya karena Itu kan transaksi ya Pak, yang kita pakai. jadi tahu dong Pak. harusnya tahu. Jadi sebenarnya di DJP juga tidak terlalu ini ya, maksudnya karena kan data ini tidak semua orang bisa mengakses. Maksudnya tidak semua pegawai pajak bisa mengakses data kredit. Inilah kartu kredit gitu ya. Sebenarnya kan kayak tadi data sertifikat, data kendaraan, data transaksi itu disebut data ILAP. Nah, data ILAP ini tidak seluruh petugas pajak bisa mengakses. Itu hanya petugas tertentu yang bisa mengakses ke sana. Jadi hanya kantor pusat sebenarnya yang bisa. Walaupun kepala kantor Nggak bisa. Ya? di KPP nggak bisa. Itu yang bisa memang ada direktorat sendiri di kantor pusat yang istilahnya memegang lah, punya kewenangan untuk mengolah data itu. Gitu. Setelah diolah baru nanti dikasih ke pemanfaatannya ke KPP. Nanti KPP lah yang menyampaikan ke wajib pajak. Gitu. Nah balik ke kartu kredit Pak sekarang. Berarti DJP mau lihat informasi apa Pak? Biaya hidup atau apa ya Pak ya? Berarti ya? Iya, lebih ke biaya hidup Konsumsi, sebenarnya. Pak, ya? Konsumsi. Jadi nah ini masalahnya kalau pakai usaha agak ini ya. Iya, masalahnya kan nggak kartu kredit itu nggak serta-merta sekarang untuk dipakai untuk biaya hidup doang Pak. Iya. Kadang-kadang untuk modal usaha. Iya. Karena kan untuk wajib pajak tertentu yang biasa gesek gitu, atau terutama yang di luar negeri ya. Di luar negeri kan pasti pakai kartu kredit. Nah itu karena seringkali biaya hidupnya tidak bisa dilihat oleh kantor pajak gitu. Dan kantor pajak nggak tahu sebenarnya biaya hidupnya berapa gitu. Tapi kalau yang terbiasa menggunakan kartu kredit, apa-apa digesek, nanti bisa kelihatan. Oh sebenarnya dia punya biaya hidup sekian. Gitu. Penghasilannya berapa gitu kan gitu. Ya sebenarnya kartu kredit kan ngutang ya. Ngutang ya bisa aja dia penghasilan sedikit tapi utangnya banyak. Masalahnya kan utang harus dibayar ya kan. Kantor pajak nanti akan bertanya, ini utangnya bayarnya gimana? Iya betul. Nah, itu pertanyaan cukup nggak gitu Pak ya? Penghasilannya cukup nggak gitu. Memang permasalahannya nanti pada saat kartu kredit itu dipakai untuk usaha itu Pak ya. Ya. Dianggap sebagai biaya hidup. Ya kan Pak. Nah itu mungkin jadi masalah nanti di situ. Jadi masalah. Gitu loh. Nah, karena kan memang pada dasarnya kartu kredit itu kan lebih ke gaya hidup ya. Gaya hidup Pak. Nah, bukan untuk usaha. Kalau usaha ya pinjem ke bank gitu kan. Iya. Modal kerja kayak gitu ya. Itu yang lazim atau umumnya modal untuk usaha. Itu memang bergeser sih Pak. Model apa? Ya. Rame banget soalnya. Waduh, sibuk ini. Emang Buat Nescafe ini. Ini siapa namanya nih? Nadia.
Ingat rasa ya. Ingat rasa. Ciao. Lanjut Pak. Iya Pak, jadi pergeseran ini sebenarnya bisnis model UMKM lah Pak. Iya betul. Ya Pak, kita kan nggak bisa ngelarang orang menggunakan kartu kredit ini untuk apa. Iya, Kadang untuk betul. modal, untuk beli mesin kan contoh beli mesin kopi 100 juta. Gitu kan Pak, kan bisa pakai kartu kredit. Padahal itu kartu kredit sama pribadi. Iya. Gitu. Nah, masalah satu lagi Pak. Ini mah teman saya, bukan saya. Iya. Temannya Iqbal katanya Pak. Nah, temennya Iqbal. Jadi sejauh mana DJP bisa pantau transaksi kartu kredit Pak? Sejauh mana Pak? Berarti nanti membership dia, misalkan ini Iqbal misalkan ada membership gitu kan. Gila, membership di mana? Pusat kebugaran apa? Nah itu nanti bisa kelihatan dong Pak ya? Bisa. Sampai segini loh. Hah? Iya, ternyata setahun 30 juta Iqbal misalkan gitu loh. Itu lebih gede di DJP Pak kalau saya bilang. Makanya sebenarnya pemanfaatan data-data perbankan terutama yang transaksi tidak bisa satu-satu diliatin. Nanti lebih kepada pola sebenarnya. Ini misalnya polanya sebenarnya gaya hidupnya untuk penghasilan yang berapa gitu. Nanti sandingannya ke sana. Bukan data oh ini ada selisih cuma 1 juta, 2 juta, nanti diklarifikasi enggak gitu juga. Dia mau lihat pola hidupnya seperti apa sih, gaya hidupnya gitu Pak ya. Ini gaya hidupnya yang kelas berapa gitu kan. Cocok nggak penghasilan? Cocok dengan penghasilan. Lebih ke situ sih awalnya. Apa namanya pengguna nyata Kak. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya gaya hidupnya harusnya sih dengan model seperti ini penghasilannya minimal 500 juta kan gitu. Tapi dia lapornya cuma 70 juta kan gitu. Nah, ini perlu diklarifikasi ya gitu. Tapi kalau cuma selisihnya 15 juta itu mah juga ini bukan kepo dong Pak ya? Bukan. Kepo ya. Berarti masih aman Bang. Teman kita masih aman Bang. Jadi lebih ke gitu sih, lebih ke pola sebenarnya. Karena kalau satu-satu misalnya si A terus diliatin sama orang itu enggak seperti Nggak itu. gitu ya? Gitu. Sama kayak SPT juga gitu. SPT enggak diliatin satu-satu. Sekarang semua pakai mesin. Jadi lebih ke pola bandingin. Kalau bandingin selisihnya cuma 11 juta ini mah apa namanya untuk usaha ke sana juga kan DJP bayar Cost and benefitnya diperhitungkan apa ya? Bayar petugas pajak berapa gitu kan. Untuk upaya ke sana itu perlu berapa jam dengan nutup itu kan. Makanya tetap dicari. Apalagi nanti dikaitkan dengan target. Targetnya 50 miliar. Ini potensinya cuma 20 juta. Lewat. Enggak dulu. Kapan kejar target? Segini potensinya 400 miliar ini. Ini potensinya misalnya 1 miliar, ini pasti dikejar gitu. Sebetulnya bukan mau dikecilkan, tapi skala prioritas Pak ya. Betul. Karena sumber dayanya itu kan juga terbatas Pak ya. Ya karena sumber daya terbatas, jadi kantor pajak tetap memperhitungkan skala prioritas mana yang didahulukan. Tentu yang didahulukan adalah yang potensinya lebih besar. Betul. Karena setiap KPP itu dikasih target. Alhamdulillah. Belum dong. Ya, untuk kredit aman dong Pak. Kredit aman Pak. Ini suka jalan-jalan soalnya Pak. Oh iya. Naik bis tuh. Terus sudah berapa bis yang ini di parkiran? Pak Andri, mesin kopi tuh tadi. Sebenarnya kartu kredit juga bisa buat usaha. Kalau misalnya usahanya kayak apa sih tuh yang kalau sekarang online itu yang nggak nyetok itu apa istilahnya? Pre-order. PO, Dropshipper. Nah, dropshipper. Ya dropshipper kan pembelinya udah jadi itu kan, udah ada itu. Tapi kita kan bayar dulu kan, sebelum ngirim kan bayar dulu kan. Nah, bisa pakai kredit. Bayar dulu, nanti kalau udah barangnya udah diterima kan dibayar. Itu paling selisihnya berapa hari gitu. Jadi kalau pakai kartu kredit ya bisa aja sebenarnya. Yang penting transaksi aman. Itu aja lah Bang.
DJP bukan kepo. DJP bukan kepo, tapi Hah? Nggak apa-apa. Pak closing statement dulu dong Pak tentang masalah kredit ini Pak. Kan lagi heboh nih. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kartu kredit ini lebih kepada pola, lihat pola kepatuhan wajib pajak. Jadi bukan hanya sebatas ini benar atau tidak, tapi lebih kepada potensi. Nanti pola itu nanti dikaitkan dengan potensi. Ada misalnya pola pola gaya hidup seseorang tidak mencerminkan penghasilan yang dilaporkan, tapi kan nanti dilihat lagi kira-kira potensinya berapa. Kalau potensinya dikit-dikit ya pasti tidak dikejar lah gitu, nggak nutup. Tapi kalau potensinya besar ya itu bisa nanti dikejar sama kantor pajak bahwa kamu punya kartu kredit, punya tagihan segini, sementara kamu nggak pernah lapor, kayak gitu. Ujung-ujungnya sih sebenarnya ke ini Pak ya, setoran ya. Ya, setoran lebih kepada penghasilan yang wajib dilaporkan. Kewajaran penghasilan. Ya, kewajaran penghasilan. Gitu. Jadi kalau lebih ke benar salahnya ya tetap harus pemeriksaan. Bukan hanya sekedar data yang diterima oleh DJP. Nah, tetap nanti akan ada klarifikasi, akan ada pengujian benar tidak informasi itu. Osbil. Osbil. Pakai kartu kredit. Yo, itu dia kita mau close dulu teman-teman pakai kartu kredit. Nah, buat teman-teman yang masih bingung tentang perpajakan, jangan lupa hubungi Brevet Consulting Indonesia, dan buat teman-teman yang mau ikut Brevet Pajak, hubungi STC yang ada di sini. Bisa dicicil ya Pak? Bisa. Pakai kartu kredit. Pakai kartu kredit. Gokil emang Bapak satu ini teman-teman. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, and share. Cakep. See you next video. Bye.